Salam Ibu, Bapak, Opa, Oma, Opong, Inang. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam program Persekutuan Kaum Lanjut Usia, di mana program Dewan PKLU, saya dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia PPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkanlah, saya memperkenalkan diri, nama saya Bambang Sudarmaji, Ketua PKLU GPIB Immanuel Bekasi. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Opa, Oma, Opong, Inang, sebelum kita membaca Alkitab bersama, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana kasih setia Tuhan selalu menyertai sepanjang kehidupan kami. Dan Tuhan boleh persatukan kami di pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong jauhkan kami dari pemikiran dan suara-suara yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam membaca Alkitab bersama serta merenungkannya. Biarlah kami boleh menyelesaikan pembacaan Alkitab bersama ini tanpa adanya hambatan dan mara bahaya yang akan menimpa kami, karena Tuhan sendiri boleh hadir dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Opa, Oma, Opong, Inang yang terkasih, mari kita membaca Alkitab bersama yang sesuai dengan Sabda Bina Umat hari Senin tanggal 1 Mei 2023, renungan pagi. Terambil dari Kisah Para Rasul bab 3 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat, yang menyatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hati-hati lumpuh kepedulian. Ableisme adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai orang yang dianggap inferior dan tak berdaya. Berbentuk diskriminasi di pekerjaan, komentar kasar atau merendahkan, paksaan atau membungkaman, hingga menyingkirkan. Diskriminasi yang paling lazim adalah mengasosiasikan disabilitas sebagai kecacatan. Di sekeliling bait Allah terdapat banyak pengemis. Sebagian besar adalah tunadaksa. Pagi-pagi mereka dibawa dan malam-malam mereka diangkat untuk mendapatkan makan. Lukas menceritakan ada orang yang sejak lahirnya lumpuh hingga berusia 40 tahun. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 22. Biasanya ia ada di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Oleh karena terbiasa dengan keadaannya
yang dibawa setiap pagi dan diangkat setiap malam, serta banyak orang yang bolak-balik di bait Allah, maka keberadaannya kurang mendapatkan perhatian dari orang-orang yang datang ke bait Allah. Namun, kini ada dua pengunjung yang berbeda dan menarik. Mereka justru meminta perhatian si lumpuh. Lihatlah kepada kami. Kata lihat berarti memperhatikan dengan sungguh-sungguh atau cermat. Petrus dan Yohanes meminta si lumpuh melihat ke mereka. Permintaan ini tidak biasanya terjadi antara pengunjung dan pengemis. Biasanya pengunjung memberikan sedekah sambil lalu tanpa ada saling melihat antara mereka. Petrus dan Yohanes bertatap mata dengan si pengemis. Mereka memberi harapan bahwa semua orang adalah subjek setara. Di zaman ini, banyak orang lebih fokus pada nilai individualis dan egosentris. Pagi ini kita diajak untuk meneladani Yohanes dan Petrus yang memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Mari kita melatih diri untuk peduli terhadap lingkungan dengan menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Hati-hati, jangan sampai kita mengalami kelumpuhan kepedulian. Peduli terhadap mereka yang tidak berdaya, sama dengan membangun bela rasa terhadap sesama. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ibu bapak, opa, oma, opung, inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri pembacaan Alkitab bersama ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana acara saya dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB membaca Alkitab bersama boleh berjalan lancar. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk memahami, menghayati, dan mewujud nyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukanlah kami meneladani Yohanes dan Petrus, sehingga kami boleh memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong jauhkan kami dari kelumpuhan kepedulian. Mampukanlah kami membangun bela rasa terhadap sesama. Tuhan Maha Pengasih, dengan segala kerendahan hati, kami mohon Tuhan berkenan melawat saudara-saudara kami yang tergabung dalam Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB yang saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan itu. Tolong Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan boleh hadir di dalam setiap pergumulan mereka. Hal yang terbaik bagi Tuhan boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh pengurus Dewan PKRU beserta pelayan-pelayan Tuhan yang turut ambil bagian di dalamnya, dan juga terhadap program-program yang sudah mereka susun. Biarlah melalui kerja keras mereka, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Ibu, Bapak, Opa, Oma, Opung, Inang, kami mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi dan keikutsertaan dalam membaca Alkitab bersama ini. Demikianlah acara SPMAB pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita. Haleluya.